Mau lihat yang lebih mantap lagi? Mau. Kita tampilkan di depan. Yaitu orang yang sangat luar biasa. Masih muda, tapi pendapatan dari PTB sangat luar biasa. 10 sepeda motor beliau sudah dapatkan. 9 mobilio beliau sudah dapatkan. 2 Pajero beliau sudah dapatkan. Sebentar lagi menuju rumah 1 miliar beliau akan dapatkan. Karena apa? Karena pasang kacamata kuda. Fokus. Di sini kuncinya fokus dan semangat. Baik. Untuk menyingkat waktu, kita beri upload, beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk top leader kita, yaitu Bapak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Merdeka. Saya badan agak lemas, cuma ngelihat Bapak Ibu semangat. Harus semangat. Oke, perkenalkan saya Aldi dari The Brother Team. Alhamdulillah setiap setiap hari Selasa kita selalu adakan di SKD ini. Ini kalau bukan karena PSBB biasanya lebih banyak lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau mau berhasil di bisnis ini syaratnya gampang sekali. Ajak mitra-mitranya ke SKD ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar, ya belajarnya kepada yang ahlinya, yang sudah tembus rewardnya. Setuju nggak? Kalau belajarnya sama orang yang belum tembus rewardnya gimana? Nggak nampol ya. Nah, jadi di sini banyak leader-leader yang sangat luar biasa. Ada Pak Kopi, Pak Zainal, Pak Imam, Pak Koko ya Pak ya, Bu Supina dan lain-lain, ya Pak Al. Jadi semua leader-leader udah ngumpul di sini Bapak Ibu. Ada yang pencapaian mereka yang cepat, ada yang agak lumayan lama, yang rata-rata itu semua di bawah 1 tahun. Bener nggak para leader semua? Rata-rata semua mendapatkan reward di sini paling lama itu berapa? Kurang dari 1 tahun kan? Kalau udah bersungguh-sungguh, reward dalam jangka 1 tahun itu saya yakin mereka fokus, intent, setiap hari prospek. Saya yakin banget rewardnya pasti lebih dari 1. Setuju nggak? Mau rewardnya lebih dari 1 Bapak Ibu? Mau nggak menghadirkan orang di acara-acara seperti ini? Syaratnya mudah sekali. Ajak orang aja. Mau diajak makan kek, mau ajak ngobrol-ngobrol kek. Yang penting mereka hadir ke sini. Karena setelah sini Bapak Ibu, ini auranya beda. Yang tadinya ragu jadi yakin pas nyampe di sini. Setuju Bapak Ibu? Dan pertemuan-pertemuan lainnya, ya mungkin para leader-leader kan ada acara-acara rutinitas para leader, ada yang dari Senin sampai Minggu itu ada. Jadi ajak aja ke pertemuan, karena udah nggak zaman kita prospeknya itu mainnya sendiri-sendiri. Pertumbuhannya udah pasti lama. Kalau kayak kita di bisnis dulu yang pernah kita jalan itu pelan, akhirnya dapat reward. BPKB-nya belum ada. Ya kan udah pelan-pelan, kita udah bersungguh-sungguh motivasi orang setiap kita tos itu sampai berapi-api Bapak Ibu. Malah kita ketemu sama leader takut tosnya itu kenceng banget. Tapi rewardnya nggak ada. Ya mungkin dipinjamin dulu tembusin reward, tapi PPKB atau apa nggak ada. Semuanya itu rekayasa. Nah perusahaan PTBS memberikan janji yang benar-benar sudah terbukti. Kalau pembagian reward itu hanya 1 orang, 100 orang, 200 orang, itu mungkin masih wajar ya. Di multi level lain banyak gak? Banyak ya Bapak Ibu ya.
Tapi kalau yang namanya reward yang sudah dibagikan dalam waktu 2,5 tahun atau 3 tahun, ribuan. Bapak Ibu pernah dengar nggak di multilevel lain? Yakin belum? Saya yakin banget Bapak Ibu. Gak ada. Pernah terbayang nggak? Pernah terpikirkan kalau masyarakat luar negeri aja Bapak Ibu? Ini sama kayak kita ini nih sekarang ya. Di Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Uni Emirat Arab, mereka sekarang udah ngadain acara seperti ini. Bukan hanya kita, masyarakat luar negeri aja semangat. Ini kita produk dari karya anak bangsa, kok kita santai Bapak Ibu. Jangan sampai nanti keluarga kita, tetangga kita dipresentasikan oleh mitra-mitra lain Bapak Ibu. Sayang kan? Kenapa ya nggak dari dulu? Kenapa ya saya? Padahal ini cuma hanya menyampaikan informasi aja. Capek nggak kerja dekorasi Bapak Ibu? Ya capek sih capek Pak, cuma di awal ya. Jadi kalau di awal ya berkorban sedikit untuk waktu dan untuk modal Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan di sini karena untuk memulai sebuah usaha yang sedahsyat PTBS ini Bapak Ibu, yang komitmen bonusnya lebih kurang 1,7 miliar. Kira-kira ini bisnis sederhana apa bukan Bapak Ibu? Luar biasa kan? Dengan modal hanya 2.100.000, Bapak Ibu masih mikirnya kebanyakan mikir. Padahal udah jelas-jelas keluarkan uang 2,1, produknya dapat hari itu juga berapa? 3 juta. Kira-kira Bapak Ibu punya motor di rumah, punya mobil, ya mungkin punya lahan di rumahnya ada untuk perkebunan, atau mungkin bunga atau segala macam, itu kan ada eco farming. Yang mungkin sekarang lagi viral-viralnya kita lagi pandemi COVID. Alhamdulillah produk yang sangat luar biasa, yang testimoni terbanyak kita untuk produk yang satu ini yaitu Habspro, Habatus Sauda Propolis. Ini kalau saya dengar kemarin dari owner kita, ini kekuatan propolis kita ini Bapak Ibu ini 12 kali lipat dibandingkan dengan propolis yang beredar di luar sana. Nah ini udah produk manjur semua. Jadi bukan kategori produk biasa-biasa aja. Karena sesuai dengan perusahaan kita PT Best. Best, udah the best semua Bapak Ibu. Karena owner kita nggak mau tanggung-tanggung, karena sesuai visi misi beliau ini, targetnya ini bagaimana masyarakat Indonesia terbebas dari hutang dan riba dan akan mengembangkan ke seluruh dunia. Beri applause dulu Bang buat PTBS. Jadi kita cukup berbangga hati ya, karena produk yang luar biasa ini dimiliki oleh asli produk bangsa Indonesia. Dari dulu Bapak Ibu, banyak masyarakat luar negeri, Malaysia, Filipina, entah itu dari Amerika, Cina, segala macam. Mereka melihat lahan market di Indonesia ini luar biasa. Makanya semua dari luar negeri itu hot prospect nih Pak Indonesia. Mereka melihat marketnya luar biasa, makanya mereka bawa multilevel itu seluruhnya ke Indonesia. Nah sekarang waktunya PTBS punya produk yang luar biasa, sistemnya luar biasa, ownernya sangat luar biasa, punya pabrik sendiri, sekarang viral di luar negeri. Viralnya di Indonesia apa luar negeri? Luar negeri. Luar negeri dan Indonesia. Bapak Ibu perlu camkan di pikiran kita, di jiwa kita, di hati kita, kalau ada orang untuk mengajak untuk perbaikan diri, muhasabah diri, mengajak kita untuk artinya menjauhi riba, kemudian mengajak mungkin di saat pandemi sekarang semua usaha pada lesu, mau bisnis apa aja bingung Pak. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di ruangan sini mungkin modal untuk 50 juta, 40 juta, 100 juta mungkin masih ada, ya kan? Kalau hanya 2,1, saya rasa kalau Bapak Ibu mau berhasil di bisnis ini, kalau saran saya Bapak Ibu ya, melihat contoh-contoh sudah banyak, bukti para peraih-peraih reward sudah banyak, produk luar biasa, yang testimoninya itu ribuan. Jadi jangan banyak mikir, jangan banyak tanya, udah itu aja. Karena semua leader-leader ini nggak ada yang niatnya untuk menjerumuskan Bapak Ibu ke ambang kehancuran.
Atau mungkin Bapak Ibu rugi dengan modal 2,1, terus Bapak Ibu kita tinggal gitu aja. Enggak Bapak Ibu. Kita akan bina Bapak Ibu, karena apa? Kita nggak mau yang hadir ke presentasi di depan ini orangnya itu aja. Suatu ketika, entah itu sebulan lagi, entah itu 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, Bapak Ibu yang berdiri di sini untuk menyampaikan bagaimana selama ini Bapak Ibu sudah berjuang, sampaikanlah kepada orang-orang yang baru nanti Bapak Ibu. Setuju? Jadi sedikit saya punya cerita ya Bapak Ibu ya. Nah, cerita saya menjalankan bisnis ini di awal, sama, modal juga nggak ada. Karena kita habis tertipu sebelumnya di bisnis investasi. Yang bisnis katanya duduk manis, dapat uang 10%. Ya kan? Kebanyakan masyarakat Indonesia maunya instan Bapak Ibu. Benar nggak? Maunya instan. Udah kasih uang, padahal uang yang diinvestkan tadi itu nggak kecil jumlahnya Bapak Ibu. Rata-rata itu di atas 10 juta ke atas. Nah, kami bertiga waktu itu, Three Brother, itu kena di bisnis investasi itu hampir 1 miliar bertiga. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. 1 miliar Pak kita bertiga, kenapa? Kita ngajak orang yang tadinya niat di hati kita, pengen ngajak orang sukses juga Pak. Dan ternyata semua hanya janji Pak. Website nggak bisa dibuka, perusahaannya nggak jelas. Nah akhirnya apa? Orang-orang akan menuntut balik ke kita yang mempresentasikan Pak. Nah perlu Bapak camkan, perlu Bapak perhatikan ya. Kalau di sini nih kita jangan sampai beban moral Pak. Hari ini kalau ada teman-teman di luar sana menjanjikan, wah ini ada produk ada bisnis luar biasa. Begini-begini kan banyak tuh. Ada namanya forex lah, ada namanya ya nggak jelas Pak, udah banyak gitu kan. Mending kita bisnis yang jelas-jelas dan pasti. Ini mana uang 2,1, ini produk 3 juta. Bagus gak? Menjanjikan gak Bapak Ibu? Minimal mereka punya motor kan, pasti mereka hemat. Tarikannya, mesinnya. Azan ya? Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Jadi ketika kita terkena imbas dari bisnis investasi yang bodong, akhirnya kita bertiga, ya seperti kata owner kita, kalau abang dimiskinkan karena bisnis riba, berarti Allah sayang sama abang. Nah ternyata ini Bapak Ibu hikmahnya, kita betul-betul nggak berdaya. Melihat orang berdiri di depan rumah aja bawa motor atau apa, wah ini orangnya udah beda, itu udah pasti mau nagih, mau apa. Setiap hari itu Bapak Ibu. Kadang uang saya nggak ada, cuman hanya ada 20.000, saya telepon ke kakak Rio, tolong genapin dong 50.000 biar bisa saya tarik gitu. Karena kita di Jakarta ya nggak ada lagi saudara Bapak Ibu. Ya kebanyakan kayak kita orang Sumatera Barat, Padang, kebanyakan dagang ya Bapak Ibu. Nah kebetulan kita dagangnya bukan dagang pakaian atau lain-lain. Nah bisnis kita ya, kalau saya pribadi bisnis optik kacamata. Ya kan, ketika menjalankan bisnis yang menjanjikan yang gak jelas itu, kita dimiskinkan, yang terjadi orang mengejar-ngejar kita, bahkan ada yang mau membunuh kita Bapak Ibu. Luar biasa tantangannya. Bahkan kita bawa ke barreskrim, karena memang bukan kita yang menipu, bukan perusahaannya. Nah di situ kita belajar Bapak Ibu. Saya nggak mau yang namanya bisnis-bisnis yang gak jelas, beban moralnya ini bahaya buat kita. Jadi kalau kita menjalankan bisnis, yang pasti-pasti Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu nanti dituntut orang, dikejar-kejar orang, dicari-cari orang. Ini yang bikin gak nyaman. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya selama di PT BES, jangankan orang ngejar-ngejar saya ini produk gak jelas. Ngejar-ngejar saya karena udah belanja stokis banyak atau apa. Mereka semuanya bersyukur Bapak Ibu. Ini yang luar biasa di PT BES. Beri tepuk tangan lagi buat PT BES. Jadi selama kurang dari 2,5 tahun, waktu itu kita jalankan 3 bulan, kita fokus 3,5 bulan lebih kurang. Produk waktu itu hanya ada eco racing aja Bapak Ibu, hanya eco racing aja. Saya dikenalkan oleh leader kita yang sangat luar biasa, Bu Lilis. Saya berterima kasih sekali kepada orang yang sudah memperkenalkan bisnis ini ke saya Bapak Ibu.
Ya kan? Karena dari wasilah beliau, kita bertiga, alhamdulillah fokus selama 3,5 bulan tembus motor Mobilio Pajero. Bertiga Bapak Ibu, dalam waktu kurang dari 4 bulan. Sampai sekarang, alhamdulillah, nggak pernah terbayangkan tembus mobil 42. Bukan mobil main-mainan ya Bapak Ibu ya, mobil beneran tapi kita bisa uangkan. Jadi 12 diantaranya Pajero, 30 Mobilio. Kemudian motor saya sendiri sekarang sudah 10 motornya. Kemudian Rio saya nggak tahu jumlahnya, aduh udah bingung Pak ngitungnya. Nah intinya, kalau saya pribadi ya lebih lah dari 4 miliar mungkin ada dari bonus pasangan segala macam. Hanya modal berapa Pak? Di 62 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbisnis, selalu saya sampaikan jangan tanggung-tanggung Pak. Bapak Ibu mau dapat mobilnya satu aja, rumahnya satu aja, udah cukup, yakin? Yakin? Bapak Ibu ketika sudah tembus ribu pertama, kedua, ketiga, ambil paketnya cuma 1 atau 3, nyeselnya minta ampun Bapak Ibu. Jangan sampai penyesalan itu memang datang terakhir. Karena kalau dia di awal itu pendaftaran namanya ya Pak. Jadi jangan sampai. Makanya saya memutuskan karena produk ini bagus, saya putuskan untuk ambil paketnya besar, yaitu paket priority. Jujur waktu itu juga uang nggak ada. Karena saya lihat peluangnya luar biasa, saya beranikan diri. Kalau saya pribadi mungkin Bapak Ibu nggak perlu contoh, tapi mau dicontoh juga nggak apa-apa. Saya sampai pinjam uang saudara Bapak Ibu. Alhamdulillah produk yang kalau sekarang 372 ya. Nah, ini terjual pelan-pelan Bapak Ibu. Waktu itu saya kurang dari 2 bulan. Produk terjual pelan-pelan satu box akhirnya habis. Kalau sekarang kita hitung-hitung itu sekitar 92 juta Pak. Ya, berarti 31 juta untung bersihnya Pak. Kalau kita jual retail. Jadi nggak ada resiko Pak, nggak ada ruginya. Tergantung niat Bapak. Niat Bapak mau menjalankan bisnis di PT BES ini hanya sekedar coba-coba, ya kan? Atau mau berhasil untuk meraih reward-nya. Tergantung niat Pak, tergantung misi Bapak. Kalau niat Bapak hanya sekedar jual produknya habis balik modal ya, Tuhan akan berikan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya niat positif, insya Allah Tuhan akan wujudkan impian kita Bapak Ibu. Jangan pernah negatif sama Allah. Ya, berpikir positif terus. Insya Allah pasti Tuhan akan berikan. Gak pernah bayangkan Bapak Ibu mobil 42 seperti itu. Masya Allah. Dulu di bisnis lama untuk satu motor, satu mobil aja. Ampun Pak. Saya pernah mobil sebelum main di PT BES di bisnis lain dulu Pak. Mobil saya diambil leasing di tengah jalan Pak. Wah Bapak pernah nggak masa kayak gitu? Kita udah bayar setengah, lebih dari setengah. Karena basic kita juga nggak jelas, janji-janji agak. Akhirnya apa Pak? Ditarik leasing di pinggir jalan. Mau nangis juga gimana Pak? Ini penderitaan saya Pak. Bapak Ibu pernah? Jangan pernah lah ya Bapak Ibu ya. Yang penting di bisnis ini keyakinan. Keyakinan tingkat tinggi. Bapak Ibu bilang, wah udah banyak para peraih rewardnya. Siapa bilang yang udah banyak Bapak Ibu? Sekarang jumlah penduduk kita Indonesia berapa? 260 juta ada. Ya, saya yakin yang daftar di Eko Racing belum jutaan. Setuju nggak? Belum ada Bapak Ibu. Baru 1% aja belum kayaknya Pak. Masya Allah. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh di bisnis ini, prospek aja Pak tiap hari. Ajak ke pertemuan. Masalah nyangkut nggak nyangkut, closing nggak closing Pak, urusan Allah Pak. Tugas kita sampaikan walaupun satu butir. Nah kalau di dalam agama kita walaupun kita sampaikan satu ayat, ini satu butir aja cukup Pak. Sampaikan Pak, bakal closing insya Allah. Tahap pengclosingan setiap orang beda-beda. Bapak Ibu nggak perlu dituntut harus pintar, harus smart, harus jago presentasi, enggak Bapak Ibu. Ada halnya ketika kita closing, ada yang orang merasa karena saking kita semangat, gigih, karena nggak enaknya kasihan Pak, akhirnya closing juga. Terserah dengan cara Allah Pak.
untuk membuat kita closing. Setuju Bapak Ibu? Insya Allah kalau Bapak Ibu semangatnya yang sangat luar biasa tanpa pikir-pikir panjang, seperti yang kita sampaikan tadi, semua niat kita para leader-leader nggak ada yang pengen, niat kita itu sama semuanya, pengen berhasil. Jangan yang berhasil kita-kita aja Pak. Dan jangan Bapak Ibu nanti sampai kapan udah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun Bapak Ibu cuma nonton kayak gini aja. Sayang Pak, waktu udah habis terbuang. Betul nggak? Nanti Pak Zainal tuh bos motor, mobilio nambah, Pak Imam nambah, semua nambah ya kan. Bapak Ibu cuman setiap datang nggak ngajak mitra. Makanya saya sarankan ajak mitra entah dengan cara apapun Bapak Ibu. Insya Allah kita para leader akan bantu closing di sini. Betul nggak? Niat kita tidak pernah untuk apa ya? Bukan hanya sebatas closingan. Kalau niat Bapak Ibu hanya sebatas closingan, Allah ngasih rezekinya cuma sampai di situ. Tapi niatkan, tekadkan dalam hati, ya Allah, ketika saya sampaikan informasi ini kepada si A, mudah-mudahan akan membawa keuntungan dan manfaat kepada dia dan saya. Niatkan seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau udah closing sekali, kita dapat bonus 400.000 udah selesai. Tapi bagaimana dia punya cita-cita dan visi misi pengen dapat reward-reward seperti leader-leader lain. Mau Bapak Ibu? Hadirkan ke pertemuan-pertemuan. Itu aja. Kalau untuk produk semua segala macam udah lengkap banget semua dari tadi, ya kan? Setiap leader punya cara-cara sendiri-sendiri. Bapak Ibu nggak perlu harus jadi seorang Pak Zainal, nggak perlu jadi seorang Pak Endang, nggak perlu jadi saya dan yang lain-lain sebagainya. Jadilah diri Bapak Ibu sendiri-sendiri. Setuju? Cara presentasinya saya yakin di ruangan ini kita ini mungkin bisa lewat cara presentasinya. Saya yakin Bapak Ibu punya kelebihan masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu. Intinya belajar. Jangan nanti ketika Bapak Ibu presentasi prospek, ya, Pak, saya nggak tahu cara prospek, akhirnya dilempar lagi ke para leader. Ya, leader lagi sangat sibuk, nanti lempar lagi. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Usahakan kalau Bapak Ibu sudah memantapkan hati, jiwa, pengen sukses di bisnis ini, usahakan belajar, usahakan sering ikut seminar. Oke Bapak Ibu? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.